Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, Bapak Dr. Delmus Punari Salim, SAG, MA, MRS, PhD. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Manado. Bapak dosen pengampu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini izinkan saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah filsafat ilmu terkait dengan mengenal filsafat, sebuah pengantar. Teman-teman sekalian yang melatar belakangi terkait dengan tulisan tugas saya ini terkait dengan filsafat, bahwa pada dasarnya manusia itu makhluk yang senantiasa ingin mencari yang namanya kebenaran. Inilah kemudian mendorong manusia untuk senantiasa harus berpikir secara filosofis, sehingga ingin mengetahui terkait dengan sebuah realitas dalam kehidupan ini. Inilah kemudian lahirlah sebuah pemikiran-pemikiran yang ingin mengetahui terhadap sebuah realitas itu sampai kepada dasar, esensi, dan sampai kepada pemaknaan yang mendalam, yang kemudianlah melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang bersifat yang kita kenal dengan sebutan filsafat. Pada pembahasan saya ini, teman-teman sekalian, kurang lebih ada sekitar 7 yang saya akan coba sampaikan khas pada kesempatan kali ini. Pertama, ini terkait dengan landasan teoritis terkait dengan filsafat sendiri. Kemudian, filsafat sebagai ilmu secara terminologi, filsafat sebagai sebuah aktivitas, kemudian filsafat berdasarkan waktu dan fungsinya, ciri-ciri berpikir filsafat dan kefilsafatan, dan cabang-cabang filsafat, dan yang terakhir adalah objek kerja filsafat ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, tidak salah, sayalah yang mendapati tugas yang pembahasannya yang terbanyak ya, lebih ada 7 yang saya akan bahas pada kesempatan kali. Teman-teman sekalian, kita akan mulai pada pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani. Terdiri dari 2 suku kata, itu terdiri dari philo dan sophia. Philo itu sendiri artinya cinta, sedangkan sophia artinya hikmah atau kebenaran atau kebijaksanaan sebagainya. Sehingga filosofia ini bisa diartikan sebagai sebuah cinta kebijaksanaan. Nah, istilah filosofi ini dalam pemaknaan pencinta kebijaksanaan, pencinta pengetahuan dan kebenaran, itu pertama kali digunakan oleh filsuf klasik dengan Pitagoras. Ada sebuah kisah, ketika Pitagoras ini ditanya oleh seseorang, apakah Anda seorang yang bijaksana? Kemudian Pitagoras ini menjawab, tidak, melainkan saya seorang filosofia, itu seorang yang cinta pengetahuan dan kebijaksanaan. Itulah kemudian orang-orang yang bergelut dalam filsafat inilah kita sebut dengan filsuf atau filosofi. Filsafat sebagai ilmu, secara terminologi ya, banyak sekali para filsuf mendeskripsikan terkait dengan filsafat sebagai sebuah ilmu. Yang pertama, Plato ya, ini seorang murid dari Socrates yang hidup pada zaman 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada. Tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Nah, ini ungkapan dari Plato. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid dari Plato itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu fisika, ontologi, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan bahkan estetika. Nah, kemudian Cicero ini dia mendefinisikan filsafat itu adalah suatu pengetahuan terhadap sesuatu yang maha agung, suatu metafisik dan usaha untuk memahaminya. Filsafatlah yang menggerakkan untuk melahirkan berbagai ilmu, karena filsafat memacu para ahli untuk mengadakan penelitian-penelitian yang mendasar. Nah, ini pendapat dari Cicero. Kemudian ada seorang filosof muslim, yaitu Al-Farabi. Beliau mengatakan untuk mendefinisikan filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan alam maujud. Ya, dalam tulisannya yang paling terkenal itu dengan istilah al-ilm bi al-maujud bima huwa maujud. Terakhir adalah Immanuel Kant. Ini mendefinisikan filsafat itu sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalamnya 4 persoalan. Pertama, metafisik, apa yang dapat kita ketahui secara esensi. Kemudian etika, apa yang boleh kita kerjakan terkait dengan perilaku. Agama, sampai di manakah pengharapan kita. Kemudian antropologi, apa yang dinamakan dengan manusia. Nah, inilah kemudian berbagai pendapat-pendapat filosof inilah yang sehingga mengantarkan sebuah
sebuah terminologi filsafat itu mengerucut pada cangkupan dalam istilah adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian filsafat sebagai sebuah aktivitas. Harold Titus dan kawan-kawan itu memberikan 3 pengertian filsafat sebagai suatu aktivitas. Pertama, filsafat itu adalah suatu proses kritik. Bagaimana cara berpikir secara kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Berpikir kritis. Filsafat adalah sebuah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Kemudian 3, filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Inilah yang kemudian filsafat itu menjadi sebuah torehan aktivitas yang senantiasa mendorong kita berpikir kritis, kemudian berpikir secara logis, analisis, dan kemudian memperoleh sebuah gambaran dari pemikiran-pemikiran itu, gambaran secara keseluruhan. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Ini teman-teman sekalian, kurang lebih ada 5. Yang pertama itu adalah formal. Apa itu? Artinya sikap kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, ini wataknya. Kemudian formal itu lawannya, yaitu bagaimana suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga adalah spekulatif. Ini adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat berusaha untuk mengkombinasikan hasil-hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam, yang ciri-cirinya adalah bagaimana terus manusia ini bertanya yang tidak ada batasannya, spekulatif, yang pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan mendatangkan hasil sebuah empiris dari perjalanan sisi realitas kehidupan manusia yang pada akhirnya berujung pada penerapan berpikir secara filsafat. Yang keempat adalah logosentris. Itu bagaimana filsafat itu adalah sebuah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata, konsep, kemudian memberikan sudut pandang terhadap masalah-masalah yang sedang jadi. Kemudian yang 5 adalah aktual, ya, kumpulan problem yang langsung kemudian mendapatkan perhatian dari manusia itu sendiri dan senantiasa mencarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, ya. Jadi sebuah realita terjadi, mengacu adrenalin para filsuf untuk berpikir kritis, mencari sebuah kebenaran dari realitas kehidupan itu sendiri. Nah, ciri-ciri berpikir filsafat seseorang atau sebuah pertanyaan seperti bagaimana kita bisa berpikir secara filsafat. Nah, maka untuk bisa mencapai sebuah pemikiran filsafat itu kurang lebih ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan. Pertama, harus bersifat radikal. Nah, radikal itu dari kata radix, itu bahasa Yunani, atau akar. Bahwa berpikir secara radikal itu berpikir sampai ke akar-akar, sampai kepada dasar pokok permasalahan paling mendasar sehingga mencapai sebuah substansi dan hakikat dari persoalan yang kita cari, yang kita pikirkan. Yang kedua adalah berpikir secara universal, yaitu berpikir secara holistik, ya, universal, menyeluruh, tidak terbatas, tidak parsial, tidak bagian-bagian tertentu, mencangkup semua aspek, tidak terpisah-pisah, dan bahkan sampai pada aspek fisik maupun metafisik. Kemudian konseptual. Berpikir filsafat dengan ciri konseptual ini, bahwa generalisasi atau abstraksi pengalaman manusia secara empiris yang kemudian menghasilkan sebuah konsep-konsep pemikiran, metode-metode pemikiran dari hasil pengalaman-pengalaman manusia itu sendiri. Nah, maka berpikir filsafat itu memang harus terstruktur secara konsep, seperti cara metode-metode yang dialami secara empiris oleh manusia itu sendiri. Kemudian adalah koheren. Koheren ini berarti kaidah-kaidah berpikir logis, ya, tidak bertentangan dengan akal dan konsisten, artinya tidak mengandung kontradiksi dari konsep awal. Jadi yang secara teratur. Kemudian sistematik, berpikir secara sistematik ini atau secara logis, bergerak langkah demi langkah, step by step, ya, penuh kesadaran, berurutan, penuh rasa tanggung jawab, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, ya. Secara komprehensif ini harus secara menyeluruh. Jadi usaha berpikir filsafat secara komprehensif ini berpikir permasalahan itu secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, melihat sebuah realitas kehidupan ini secara keseluruhan. Kemudian bebas, artinya tidak ada batas, ya, berpikir dari atas pertanyaan, menentangkan jawaban dari jawaban itu menghasilkan sebuah pertanyaan, dari pertanyaan itu kemudian juga menghasilkan sebuah jawaban, dan seterusnya, bebas tanpa ada sebuah batasan. Sehingga ketika menelisik berpikir secara filsafat terkait dengan hal sesuatu itu, dia tidak akan berhenti proses pertanyaan itu sampai pada esensi dan sampai pada sebuah pemaknaan secara mendasar. Kemudian terakhir adalah bertanggung jawab. Artinya berfilsafat itu orang yang berpikir, berpendapat, sekaligus mempertanggungjawabkan hasil dari pemikiran yang dia lakukan. Oke, selanjutnya pada pembahasan cabang filsafat, ya. Aristoteles merupakan murid Plato, ini sudah
mengadakan pembagian secara konkret dan sistematis terkait dengan filsafat ini menjadi 4 bagian. Yang pertama kita kenal dengan istilah logika. Apa itu logika? Logika itu adalah terkait dengan bagaimana cara berpikir yang benar sehingga sampai pada kesimpulan yang benar. Yang kedua adalah filsafat teoritis yang mencakup fisika, matematika, dan metafisika. Di mana fisika itu mempersoalkan terkait dengan materi dunia ini, alam nyata, ya, membicarakan tentang persoalan-persoalan materi. Sedangkan matematika adalah yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu itu pada kuantitas. Nah, metafisika adalah mempersoalkan terkait dengan hakikat segala yang ada apa adanya. Hakikat segala sesuatu itu pada substansi dan esensinya. Kemudian yang ketiga ada filsafat praktis. Pun ini mencakupi ada 3, etika, ekonomi, dan politik. Etika ini adalah sesuatu kajian terkait dengan baik dan buruknya suatu perbuatan, ya, moral, bagus, tidaknya, pantas maupun tidak. Inilah kemudian yang dibahas dalam sebuah cabang filsafat terkait dengan etika. Kemudian ekonomi terkait dengan bagaimana seharusnya kita bertingkah laku, ya, sebagai seorang manusia, kaitan dengan kesejahteraan, kemakmuran keluarga maupun berbangsa dan bernegara, ya. Dan terakhir adalah politik, bagaimana membicarakan seharusnya tingkah laku individu itu kaitan dengan masyarakat dan negara agar memperoleh ketenangan dalam kehidupan. Inilah kemudian teman-teman sekalian, dapat pendapat ini Aristoteles dan beberapa yang sebelumnya juga yang telah saya ungkapkan. Pada akhirnya kemudian filsafat inilah menjadi sebuah disiplin ilmu tertentu yang kaitannya mengkaji terkait dengan untuk mengetahui segala sesuatu, dan pada perjalanannya sehingga filsafat ini mengerucut suatu pemikiran terkait untuk mengetahui secara detail akan esensi dan realitas sesuatu itu pada 3 cabang, yaitu yang kita kenal dengan ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Apa itu ontologi? Secara bahasa Yunani, ontologi itu dari bahasa ontos dan logos. Ontos itu keberadaan. Logos artinya sebuah sabda pemikiran seseorang dituangkan di dalam pemaknaan sesuatu, atau secara sederhana kita bahasakan logos itu adalah bahasa. Maka ontologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas terkait dengan keberadaan sesuatu. Pembahasan ontologi artinya adalah bagaimana mengetahui sesuatu itu pada esensinya. Sebenarnya apa keberadaan sesuatu itu? Ini pokok pembahasan terkait pada cabang ilmu filsafat pada ontologi. Sehingga yang berkecamuk adalah antara keberadaan dengan superrealita. Ya, dalam kajian pada ontologi ini terkadang sebuah keberadaan itu berbeda dengan realitas. Saya contohkan seperti warna air laut. Ya, kalau dilihat secara kasat mata warna air laut itu biru, keberadaannya. Tapi kalau kita lihat secara kita datangi air laut itu ternyata tidak berwarna biru. Inilah kemudian keberadaan berbeda dengan realitas. Nah, oleh sebab itu inilah pecah pemikiran-pemikiran dalam sebuah konsep pemikiran cabang filsafat ontologi ini pada aliran, ada yang disebut dengan materialisme, kemudian liberalisme, dan yang terakhir itu adalah dualisme yang menggabungkan dari materialisme dan liberalisme ini. Pokok dari pembahasan ontologi itu adalah bagaimana mengetahui hakikat sesuatu itu, yang kalau kita bahasakan dengan pertanyaan apa hakikat substansi dari sesuatu itu. Yang kedua adalah epistemologi. Secara bahasa Yunani, epistemologi itu dari bahasa episteme dan logos. Episteme itu adalah pengetahuan dan logos itu tadi adalah bahasan. Maka epistemologi ini adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas terkait dengan pengetahuan. Artinya adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang ingin mengetahui segala sesuatu itu terkait dengan pengetahuan. Apakah pengetahuan yang kita dapati dari luar diri kita ini adalah sesuatu yang kita lihat dengan mata, kita dengar, yang kita cium, atau seperti apa? Sehingga disinilah kemudian pecah cabang epistemologi ini dari beberapa pemikiran. Yang paling populer adalah pemikiran secara rasionalisme dan empirisme. Saya contohkan misalnya bahwa dikatakan bahwa kita mengetahui sesuatu itu. Pengetahuan yang kita dapati itu melalui dengan penglihatan. Kita lihat bahwa sesuatu itu, kemudian kita mendapati pemaknaan dari apa yang kita lihat, kemudian menjadikanlah dia sebagai suatu pengetahuan. Namun terkadang, apa yang kita lihat ini ternyata tidak sesuai dengan realitas. Contoh, ada sebuah air dalam gelas, kita isi pulpen, kita lihat bahwa pulpen itu seperti pecah, putus, atau bengkok. Tapi padahal realitasnya, pulpen itu ya tetap pulpen yang utuh, tegak lurus. Maka inilah kemudian bahwa apa yang kita lihat melewati sebuah empiris ternyata tidak sesuai dengan realitas. Yang kemudian tadi jadi sebuah dua alur antara rasionalisme dan empirisme. Sehingga bahwa untuk mengetahui sesuatu itu tidak cukup dengan melewati empirisme, pengalaman. Tetapi untuk mengetahui sesuatu itu perlu namanya sebuah konsep rasional.
Maka konsep epistemologi ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu, pengetahuan yang melibatkan yang namanya rasional atau rasionalisme. Kemudian aksiologi adalah dari bahasa Yunani pula, itu dari aksios dan logos. Aksios itu adalah nilai dan logos dari bahasan. Jadi aksiologi adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sebuah nilai yang pecah di dalamnya juga aliran terkait dengan estetika dan etika. Etika itu apa? Terkait sesuatu baik dan tidaknya, itu moral, pantas dan tidak. Nah, sedangkan estetika adalah keindahan, apakah dia indah, baik, dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman sekalian, 3 cabang yang paling mendasar dalam sebuah ilmu filsafat. Terakhir adalah objek kerja filsafat, bahwa ada 2. Pertama, objek material. Objek material ini adalah sesuatu yang dikaji, yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah, sehingga tersusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek kedua adalah objek formal, itu adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Artinya, ilmu adalah hakikat atau sebuah esensi ilmu pengetahuan. Bahwa filsafat ilmu itu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya, apakah ilmu yang kita dapati ini dikatakan ilmu pengetahuan dan selanjutnya. Inilah teman-teman sekalian, sehingga saya mendapati sebuah kesimpulan terkait dengan filsafat ini dapat dibedakan dalam 2 jenis pengertian, ya. Tadi bahwa filsafat sebagai kegiatan berpikir murni manusia untuk bisa mendapati makna substansial, esensi terhadap sebuah realitas sesuatu, dan yang kedua adalah sebagai produk atau metodologi kegiatan berpikir murni manusia itu sendiri dengan tersusun secara radiks, secara konseptual, sehingga membentuk sebuah pemahaman pengetahuan yang terstruktur. Filsafat dalam terminologi yang pertama tadi dapat diartikan sebagai aktivitas berpikir murni manusia itu sendiri, dan kaitan yang kedua adalah berpikir dalam usaha untuk mengerti secara mendalam atas segala sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan atas masukan dan kritikan pertama dari para dosen pengampu dan teman-teman sekalian. InsyaAllah akan menimbulkan suatu pertanyaan dan diskusi yang baik. Saya tutup dengan mengucapkan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.